Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 4 Desember 2024 bersama Pastor John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Pastor John Laba SDB, dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu pekan pertama dalam masa Advent. Seperti biasanya saya membaca Injil hari ini dan juga memberikan renungannya. Sekarang saya membacanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyusur pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu bisa berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucapkan syukur, membagi-bagikan roti itu, dan memberikannya kepada para muridnya. Lalu para murid membagikan kepada orang banyak itu. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan hari ini, pengharapan tidak mengecewakan. Kita berada di hari Rabu, pekan pertama dalam masa Advent. Pekan pertama itu biasa disebut sebagai pekan pengharapan. Mengapa dikatakan sebagai pekan pengharapan? Karena melalui bacaan-bacaan liturgi, kita mendengar para nabi itu memberikan sebuah harapan kepada kita. Sebuah harapan tentang hidup baru. Orang seperti Nabi Yeremia dan juga Nabi Yesaya itu memberikan harapan, memberikan optimisme yang luar biasa kepada kita. Hari ini misalnya, Nabi Yesaya itu mengingatkan kepada kita
bahwa pada saat yang tepat Tuhan akan mengadakan perjamuan yang istimewa bagi orang-orang yang dikasihinya. Bahwa air mata akan dihapuskan dari wajah mereka. Sungguh ini adalah sebuah harapan, sebuah optimisme yang Tuhan berikan melalui para nabi. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini juga, sebagaimana diceritakan oleh Santo Matius, juga memberikan harapan. Pada bagian pertama dari bacaan Injil, kita mendengar Tuhan Yesus berkeliling dan berbuat baik. Dia menyusuri pantai Danau Galilea. Kemudian dia naik ke atas sebuah bukit dan duduk di sana. Pada saat itu juga banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya dengan membawa orang-orang yang sakit. Dan Tuhan menyembuhkan mereka. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Orang timpang bisa sembuh. Orang yang buta bisa melihat. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki harapan. Tapi Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada mereka. Kemudian dalam bagian kedua Injil hari ini, Tuhan memberikan sebuah harapan, optimisme kepada orang-orang yang lapar dan haus. Mereka yang sangat membutuhkan makan dan minum dalam kehidupan mereka ketika mereka mengikuti Yesus. Setelah 3 hari, Tuhan Yesus lalu melihat mereka benar-benar membutuhkan makanan. Dia lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Mula-mula dia mencobai para muridnya. Apakah para murid memiliki ide untuk bisa menolong orang-orang yang datang kepadanya? Ternyata para murid memiliki pesimisme. Mereka seperti kehilangan harapan. Hanya dengan sedikit roti dan ikan, bagaimana bisa mengenyangkan begitu banyak orang? Tetapi Tuhan mengubah suasana. Tuhan berekaristi bersama mereka. Dia meminta mereka mengumpulkan 7 roti dan ikan-ikan, lalu dia mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian dia meminta kepada para muridnya untuk membagikan roti dan ikan kepada orang-orang banyak yang dimintanya untuk duduk di atas tanah. Dan apa yang terjadi? Mereka semua makan sampai kenyang. Dan kita lihat dari sedikit yang ada, yaitu 7 roti dan beberapa ikan kecil, bisa memuaskan lapar dan haus begitu banyak orang. 2 kisah dalam Injil hari ini sama-sama memberikan optimisme dan pengharapan. Orang-orang yang sakit sekalipun, mereka punya harapan untuk menjadi sembuh. Kenapa? Karena mereka mengimani Yesus. Mereka datang kepada Yesus. Orang-orang yang lapar dan haus, Tuhan tidak membiarkan mereka pergi. Karena Tuhan mengatakan, Dia tidak mau orang-orang itu pingsan. Yang Dia mau adalah Dia memuaskan mereka, melegakan mereka dari lapar dan haus mereka. Sungguh orang-orang yang tidak memiliki harapan mendapatkan pengharapan dari Tuhan. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita betapa banyak orang yang juga kehilangan harapan. Mereka-mereka yang tidak punya harapan dalam kehidupan. Orang-orang yang sakit, mereka bergumul dalam kehidupan mereka. Ketika mereka menjadi pesimis dan tidak memiliki harapan, mereka merasa seolah-olah tidak ada lagi masa depan, tidak ada lagi hidup baru bagi mereka. Tetapi orang-orang yang memiliki harapan, mereka akan tetap optimis bahwa Tuhan akan memperhatikan mereka. Dan kita bisa melihat, orang-orang banyak itu berbondong-bondong membawa orang sakit, keluarga mereka, sahabat kenalan mereka, datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Kenapa? Karena mereka mengimani Yesus.
Mereka punya harapan bahwa Yesus akan menyembuhkan mereka. Orang yang sungguh memiliki iman pasti akan tetap menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Orang-orang yang lapar dan haus, kadang-kadang kita menjumpai orang itu begitu sulit untuk bisa menolong sesamanya. Karena apa? Karena mereka berpikir, kami sudah memiliki hanya sedikit. Kalau kami mau berbagi dengan mereka, bagaimana dengan masa depan kami? Tapi ternyata Tuhan membalikan segala-galanya. Sedikit yang mereka miliki, hanya 7 roti dan beberapa ikan kecil, Tuhan bisa memuaskan begitu banyak orang. Orang kalau memiliki harapan, kalau memiliki optimisme, meskipun sedikit yang mereka miliki, mereka akan memuaskan begitu banyak orang. Sungguh pada hari ini Tuhan menyapa kita. Bahwa ternyata ketika kita mampu berbagi, itu kita menunjukkan kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Kita masih menjumpai begitu banyak orang yang tidak punya harapan. Kita mesti belajar dari Yesus untuk membawa harapan kepada orang-orang yang tidak berpengharapan. Kita punya tugas sebagai pengikut Kristus adalah meyakinkan sesama kita bahwa pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Santo Paulus itu mengatakannya dalam Roma bab 15 ayat 5 yang juga dipakai oleh Paus Fransiskus sebagai tema untuk jubileum pada tahun 2025 ini. Karena itu, milikilah harapan. Jangan pernah kehilangan harapan. Orang yang sakit, yang tidak punya pengharapan saja, bisa disembuhkan oleh Tuhan. Orang yang lapar dan haus saja bisa dipuaskan oleh Tuhan. Semua itu karena ada harapan. Karena itu saudara-saudaraku, apapun kehidupan kita, apapun pergumulan kehidupan kita, ingat, masih ada harapan. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Hari ini Engkau mengajar kami untuk selalu memiliki pengharapan kepadamu. Karena Engkaulah yang memberikan hidup baru kepada kami dengan menjamah dan menyembuhkan sakit penyakit yang dimiliki oleh begitu banyak orang. Semoga Engkau juga memampukan kami untuk bisa membawa pengharapan kepada orang-orang yang tidak berpengharapan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 4 Desember 2024. Terima kasih kepada Pastor John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.